Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, kita ketemu lagi dengan saya Sopan Adrianto, Widya Iswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2018, telah diamanatkan bahwa seluruh kepala sekolah yang dilantik sebelum tanggal 9 April 2018 maka wajib mengikuti diklat penguatan kepala sekolah. Dan pada akhir diklat penguatan kepala sekolah ini, maka peserta diminta untuk menyusun rencana pengembangan sekolah atau yang sering disebut sebagai RPS berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Terdapat 3 aktivitas yang harus Bapak Ibu lakukan ketika menyusun rencana pengembangan sekolah. Ketiga itu adalah: 1, Ibu Bapak harus menganalisis kasus keterlaksanaan 8 standar nasional pendidikan. Yang kedua adalah menganalisis video tentang keterlaksanaan 8 standar nasional pendidikan. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah membuat rencana pengembangan sekolah berdasarkan 8 standar nasional dan diambil salah satu saja untuk dijadikan contoh dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah. Oleh karenanya, dalam memudahkan Ibu Bapak menyusun RPS ini, berikut saya akan tayangkan video tentang bagaimana tahapan-tahapan di dalam menyusun RPS tersebut. Silakan Bapak Ibu ikuti. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk melaksanakan program pendidikan dengan baik diperlukan suatu pedoman atau acuan yang terukur dan terarah. Oleh sebab itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Apa itu Standar Nasional Pendidikan? Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal mengenai sistem pendidikan yang berlaku di seluruh Indonesia. Fungsi dari Standar Nasional Pendidikan juga merupakan pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Adapun uraian secara singkat tentang 8 standar nasional pendidikan dapat saya jelaskan sebagai berikut. Standar pertama yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan atau yang sering kita kenal dengan SKL merupakan kriteria kualifikasi yang berkaitan dengan kemampuan lulusan yang meliputi
kemampuan sikap, kemampuan pengetahuan, dan juga keterampilan. SKL ini penting karena tujuannya cukup luar biasa, yaitu untuk meletakkan dasar kecerdasan, wawasan pengetahuan, kepribadian yang berakhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan selanjutnya. Standar yang kedua yaitu standar isi. Standar isi merupakan komponen materi dan tingkat kompetensi dalam rangka mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, KTSP, dan juga kalender pendidikan. Standar yang ketiga yaitu standar proses. Standar proses berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan. Pelaksanaan dan pencapaian standar proses diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, partisipatif dengan berdasarkan pada standar kompetensi lulusan. Standar yang keempat yaitu standar penilaian pendidikan. Standar penilaian ini berkaitan dengan segala macam mekanisme, prosedur, instrumen penilaian untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Sedang untuk standar yang kelima yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar ini berkaitan dengan standar yang mengatur tentang kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik, mental, serta pendidikan dalam jabatan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan untuk standar yang keenam yaitu standar sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini berkaitan dengan kriteria minimal yang menyangkut tentang sarana, media, tentunya yang mendukung pembelajaran seperti ruang belajar, tempat berolahraga, tempat melaksanakan ibadah, perpustakaan, laboratorium, dan sarana bermain, serta sarana lainnya. Kemudian standar yang ketujuh yaitu standar pengelolaan. Standar yang ini berkaitan dengan pengelolaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian untuk standar yang terakhir yaitu standar pembiayaan. Ini penting karena biaya sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan. Oleh karenanya perlu diatur. Nah, pembiayaan ini menyangkut permasalahan biaya investasi, biaya operasi, dan biaya lainnya yang berlaku dalam kurun 1 tahun. Ibu bapak yang saya hormati, banyak kepala sekolah yang belum memahami tentang bagaimana menyusun rencana pengembangan sekolah atau yang sering kita dengar dengan istilah
RPS berstandar nasional pendidikan. Kesempatan yang baik ini saya ingin coba bantu dengan memberikan ilustrasi tentang apa yang harus dilakukan agar rencana pengembangan sekolah ini menjadi terwujud dan berjalan dengan baik. Pertama, tentunya ibu bapak harus punya terobosan di dalam membuat rencana pengembangan sekolah ini. Terobosan bisa dilakukan dengan melakukan kolaborasi dengan sekolah-sekolah perjanjian kerjasama atau yang sering disebut dengan sekolah SPK, karena ini penting mengingat sekolah yang ber-SPK ini mutu lulusannya sudah diakui di tingkat regional maupun internasional. Oleh karenanya, ibu bapak harus berani membuat terobosan dengan merancang sebuah rencana pengembangan sekolah, misalkan dengan membuat rencana tentang bagaimana sekolah yang Bapak Ibu pimpin untuk melakukan kegiatan pembelajaran berbasis multimedia. Dan juga Bapak Ibu bisa membuat rencana tentang pembelajaran abad 21 yang menekankan pada keterampilan critical thinking, creative communication skill, dan kolaboratif atau yang selama ini sering kita dengar sebagai konsep keterampilan 4C. Jadi sebaiknya ibu bapak dalam menyusun RPS ini jangan hanya membuat standar yang normatif, tetapi perlu buat RPS yang standarnya itu standar global atau standar regional, sehingga akan merangsang para warga sekolah untuk lebih berperan aktif, lebih peduli, dan merasa memiliki sekolah tersebut, sehingga sekolah yang akan Bapak Ibu kembangkan ini menjadi sekolah yang didukung oleh seluruh warga sekolah yang ada. Saya kira demikian penjelasan dari saya secara singkat tentang PS ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan juga mampu dipahami sekaligus diaplikasikan dalam tugas sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.